Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Pada pagi ini Bapak akan menjelaskan mata kuliah perilaku organisasi. Ini merupakan kuliah perdana dan kedua perilaku organisasi kelas F semester 5, Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Kalau kita lihat di sini ada dua kata perilaku organisasi. Nah, apa itu perilaku dan apa itu organisasi? Jadi dalam mata kuliah ini dalam satu semester kita akan membahas pertama pengertian organisasi dan perilaku organisasi, pentingnya studi perilaku organisasi, mengapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner, dan ruang lingkup perilaku organisasi. Pertama-tama kalau kita bekerja di perusahaan dan kita sebagai manajer, kita tentunya harus mengenal perilaku organisasi. Pertama, mari kita tonton video ini, kemudian saudara membuat kesimpulan setelah menonton video ini. Kita tunggu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ratu Purbasari. Saya dosen dari Administrasi Bisnis 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenal perilaku organisasi sebagai salah satu topik bahasan dari mata kuliah perilaku organisasi. Ada siap? Mari kita mulai. Oke, apa saja yang kita bahas dalam mengenal perilaku organisasi ini? Pertama, kita akan mencoba mengetahui dulu apa sih pengertian organisasi, apa pengertian perilaku organisasi. Kemudian kita akan mencoba melihat mengapa penting bagi kita untuk mempelajari perilaku organisasi. Nah, selain itu kita juga akan mencoba membahas mengenai ilmu apa saja yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu perilaku organisasi. Setelah itu kita akan melihat ruang lingkup kajian apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah perilaku organisasi. Oke, kita mulai dari pengertian organisasi. Tapi sebelum sampai ke sana, kita coba untuk memahami terlebih dahulu. Siapa kita? Kita adalah makhluk sosial. Benar tidak? Apa itu makhluk sosial? Sosial pada intinya adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Iya enggak? Benar tidak? Apakah kita bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Apa yang kita gunakan? Diproduksi atau dibuat oleh orang lain. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Baju yang kita gunakan, makanan yang kita makan, sepatu yang kita gunakan, sebagian besar itu diproduksi atau dibuat oleh orang lain. Iya tidak? Baju yang kita pakai misalnya, ada cenderung membelinya kan? Nah, ketika baju itu dibeli di sebuah toko misalnya, kita akan membayangkan bahwa baju itu dibuat oleh tukang jahit. Tukang jahit menjahitnya pasti karena ada bahan baku yang dibeli oleh bagian produksi. Kemudian baju yang sudah dijahit harus dikemas, dilabel, kemudian dipromosikan sehingga akhirnya bisa Anda beli. Proses itu pasti melibatkan dari beberapa orang, ya kan? Nah, orang-orang tersebut dalam menciptakan sebuah produk pasti harus bekerja sama. Intinya, organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa manusia ya yang mereka terintegrasi dalam sebuah wadah, bekerja sama, beraktivitas bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Ya, di PowerPoint ini Anda bisa melihat beberapa pengertian lain mengenai organisasi, tapi pada intinya adalah tadi ya, organisasi adalah sebuah kumpulan manusia yang terintegrasi, kemudian mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut ya mengenai perilaku organisasi. Tadi Anda sudah memahami ya apa itu organisasi. Ini organisasi. Organisasi tadi terdiri dari sekumpulan orang-orang. Nah, orang-orang ini kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan
tujuan organisasi. Bekerjasama mencapai tujuan organisasi. Di sini harus ada yang namanya kinerja. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan organisasi ini? Ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, pertanyaan sekarang, apa kaitan ini semua dengan perilaku organisasi? Apa itu perilaku organisasi? Anda bayangkan, sekumpulan orang yang mungkin saja pada awalnya berasal dari berbagai daerah, berbagai tempat, dengan karakteristik mereka masing-masing, dengan kepribadian, dengan nilai budaya mereka masing-masing. Mereka kemudian bergabung dalam sebuah organisasi. Mereka yang tadinya tidak mengenal, mereka yang tadinya memiliki nilai yang berbeda-beda, berkumpul dalam sebuah wadah. Dalam wadah ini mereka harus bersatu, mereka harus bisa bekerja sama, ya, agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Masalahnya bagaimana ya organisasi ini bisa menyamakan karakter orang yang berbeda-beda ini supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik, gitu. Di situ kita harus memahami bagaimana perilaku individu ini, karena perilaku individu ini akan memberikan dampak terhadap perilaku-perilaku yang ada di dalam organisasi itu, ya. Oke, jadi di sini teman-teman masih sudah paham apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu, perilaku kelompok, perilaku struktur ke dalam perilaku yang ada di dalam organisasi, yang kemudian pasti akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, setelah Anda memahami apa itu organisasi, apa itu perilaku organisasi, sekarang adalah mengapa kita sebagai mahasiswa bisnis khususnya perlu mempelajari perilaku organisasi. Mungkin sebagian punya pemahaman sendiri, punya pendapat sendiri. Tapi jika boleh saya menggambarkan bahwa penting karena dengan memahami perilaku individu ini, kita bisa mengelola, mengendalikan, mengontrol perilaku menjadi perilaku yang memang diharapkan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Itu intinya. Nah, dalam presentasi ini juga, teman-teman mungkin bisa melihat beberapa manfaat lain atau beberapa tingkat kepentingan lain yang akan kita perlu memahami perilaku organisasi. Di antaranya adalah bahwa ilmu ini memiliki peran penting, ya, terhadap perkembangan organisasi dan keberhasilan kerja. Kemudian, manfaat ilmu perilaku organisasi bagi pemimpin dan anggotanya adalah bagaimana untuk membuat kebijakan-kebijakan, membuat aturan-aturan yang memang nanti cocok sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Kemudian, perilaku organisasi juga menjadi penting dalam era globalisasi. Kenapa? Karena dalam era globalisasi, semua dunia itu serasa flat. Artinya, di sini terjadi yang namanya transfer, komunikasi transportasi yang begitu mudah dan cepat. Ya, kita tidak hanya menerima produk saja, tapi juga tenaga kerja. Dan kesempatan untuk melakukan kerjasama antara organisasi satu negara dengan negara lain, itu menjadi mudah. Nah, ketika organisasi di berbagai belahan dunia itu kemudian bekerja sama, di sini tentu akan bersentuhan dengan perbedaan-perbedaan nilai, budaya, dan lain-lain. Sehingga perlu bagi pemimpin, anggota-anggota organisasi untuk memahami perilaku dari masing-masing organisasi supaya organisasi yang berbeda ini bisa bekerja sama dengan baik. Itu. Seperti tadi yang sudah di awal diceritakan bahwa perilaku organisasi ini merupakan ilmu yang menerima kontribusi dari beberapa ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Di PowerPoint ini atau di presentasi ini teman-teman bisa melihat ya ada beberapa cabang ilmu yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu perilaku organisasi. Pertama yaitu psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mencoba mempelajari, mengukur, menjelaskan, bahkan mengubah perilaku individu dan kelompok. Kemudian apa saja sih kontribusi ilmu pengetahuan ini terhadap perilaku organisasi? Banyak sekali. Di antaranya adalah teori-teori pembelajaran, persepsi, kekuatan
kecerdasan, dinamika, dan lain-lain. Kemudian ada lagi sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari sistem sosial di mana orang-orang memainkan peran dalam masyarakat. Lantas, kontribusi terhadap perilaku organisasi kira-kira? Ya, salah satunya adalah mengenai kepribadian, ya. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi, komunikasi, konflik, dan lain-lain. Nah, kemudian psikologi sosial. Psikologi sosial ini merupakan salah satu bidang kajian dari psikologi. Di sini berupaya memadukan antara psikologi dan sosiologi. Apa yang dipelajari dari ini? Itu mempelajari bagaimana pengaruh antara individu yang lain dengan individu yang lainnya. Lantas, apa kontribusinya terhadap perilaku organisasi? Salah satunya adalah bagaimana kita melihat seseorang lainnya karena pengaruh orang lain. Di sini terjadi karena adanya komunikasi. Psikologi sosial memberikan kesempatan untuk bisa dipelajari dalam perilaku organisasi. Nah, kemudian ada antropologi. Antropologi, oke, antropologi ya, secara umum adalah ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan yang ada di masyarakat dan kegiatannya. Ya, jadi memang antropologi dengan berbagai macam pekerjaan ilmunya ini memberikan kontribusi besar terhadap perilaku organisasi. Di perilaku organisasi kemudian kita bisa memahami budaya, nilai-nilai orang, persepsinya, kemudian bagaimana perilaku dan motivasinya dalam bekerja, seperti itu. Oke, terakhir ilmu politik. Nah, dalam ilmu politik ini kita mencoba melihat bagaimana perilaku individu dan kelompok di dalam lingkungan politik. Bagaimana kekuasaan dalam politik, kemudian bagaimana memanipulasi kekuasaan tersebut yang pastinya ada dan muncul dalam sebuah organisasi. Oke, topik terakhir dari mengenal perilaku organisasi, kita bisa lihat di sini ada ruang lingkup kajian perilaku organisasi. Anda bisa lihat dan membacanya, kemudian saya harap Anda tidak hanya memahami, tapi juga bisa melihat kaitan satu topik dengan topik yang lainnya. Karena semua topik ini diharapkan bisa menggambarkan apa itu perilaku organisasi. Baiklah teman-teman, sekian presentasi mengenai topik mengenal perilaku organisasi. Saya harap teman-teman semakin mengenal dan semakin memahami, kemudian semakin tertarik untuk mempelajari ilmu perilaku organisasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video di atas, saudara dapat dapat memahami dari tersebut tentang organisasi dan perilaku organisasi. Apa itu organisasi, dan apa kaitannya antara perilaku dan perilaku organisasi. Sebenarnya pembicara dalam filosofi juga menjelaskan pentingnya studi organisasi dan juga menjelaskan perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner dan melalui perilaku organisasi. Kalau kita simak dari studi dasar, menyatakan bahwa organisasi itu merupakan kumpulan orang bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi orang-orang ini bekerja bergabung sebagai perusahaan atau organisasi, dan mereka bersama dan ikut mencapai tujuan organisasi. Dan apa kaitannya antara organisasi dan perilaku organisasi? Manusia ini berperilaku. Manusia ini mempunyai perilaku yang berbeda, mempunyai nilai-nilai yang berbeda, mempunyai watak yang berbeda, punya karakter yang berbeda, sehingga manajemen harus berusaha bagaimana mengkoordinasikan, mengarahkan perilaku mereka ini untuk dapat bersama dan dapat mencapai tujuan. Jadi itu para manajer itu harus mengenal perilaku manusia di tempat kerja. Bagaimana membuat mereka itu bahagia dalam bekerja. Kalau mereka
bahagia sudah mereka akan baik dalam bekerja dan mereka akan berkontribusi kinerja perusahaan. Oke, jadi kita dari data kita dapat simpulkan apa itu perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dan organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Jadi dalam perilaku organisasi kita akan mempunyai tiga tingkat analisis. Pertama, analisis individu, analisis kelompok, dan analisis organisasi. Kemudian tadi dari jarak juga kita dapat bahwa pentingnya studi organisasi sudah kita baca, sudah kita tahu, itu sangat penting sekali. Mengapa kita penting mempelajari perilaku organisasi? Karena kita harus memahami manusia-manusia yang bekerja di organisasi karena mereka mempunyai watak yang berbeda, perilaku yang berbeda, karakter yang berbeda, dan kita semua mengarahkan perilaku mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku organisasi juga sebuah studi interdisipliner. Nah, jadi sini ada beberapa disiplin ilmu yang memberi kontribusi terhadap perilaku organisasi. Jadi seorang manajer itu harus mengetahui, memahami psikologi. Kenapa? Karena ilmu jiwa manusia. Jadi di sini manajemen harus memahami psikologi karyawan. Yang kita pelajari dalam psikologi, mengapa? Karena dalam psikologi kita akan belajar tentang kepribadian, persepsi, motivasi. Itu dalam psikologi. Kemudian ilmu sosiologi. Karena dalam organisasi itu terjadi interaksi antar manusia, sehingga kita harus memahami tentang sosiologi, antropologi, budaya, ekonomi. Dalam mengambil keputusan, tentunya manajemen menggunakan ekonomi. Harus menggunakan data ekonomi untuk mengambil keputusan dan ilmu politik. Kemudian mari kita tonton bersama video tentang apa itu organisasi, menurut pendapat ahli yang lain. Kita bersama-sama. Setelah tonton ini kita sebut apa sih perilaku organisasi itu. Silakan kita simak bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang latar belakang mengapa organisasi itu dibutuhkan. Nah, organisasi itu dibutuhkan karena orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah institusi sangat signifikan untuk kinerja dan efektivitas organisasi. Dalam beberapa riset, sebagaimana dijelaskan yang tadi, sebuah organisasi yang mampu mengelola orang-orang di dalamnya, individu-individu di dalam organisasi, itu yang kemudian mampu berkinerja tinggi dan kemudian finansialnya juga superior. Oleh karena itulah kemudian perilaku organisasi menjadi penting di dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau institusi yang lain. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Robin itu menjelaskan bahwa perilaku organisasi atau organizational behavior itu disebut atau dijelaskan a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such as knowledge toward improving organization effectiveness. Dalam bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan perilaku organisasi itu adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, struktur terhadap perilaku di dalam organisasi. Sehingga tujuan dari ilmu tentang perilaku organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Jadi, perilaku organisasi itu, kalau dijelaskan secara ulang, perilaku organisasi itu menyelidiki pengaruh siapa? Individu, kelompok, dan
struktur terhadap perilaku organisasi atau terhadap perilaku di dalam organisasi. Sehingga tujuannya adalah membangun efektivitas organisasi. Itu kemudian dipersingkat oleh Robin dan Judge bahwa perilaku organisasi adalah studi mengenai apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku itu mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, oleh karena itu, perilaku organisasi berpusat secara khusus pada situasi terkait pekerjaan, yaitu perilaku hubungannya dengan pekerjaan, kerja, perputaran pegawai, produktivitas, kinerja manusia, serta manajemen dari dalam organisasi. Oleh karena itu, dengan fokus itu maka topik-topik di dalam perilaku organisasi walaupun ada di table, tetapi setidaknya secara umum topik-topik dalam perilaku organisasi itu meliputi satu, motivasi, yang kedua perilaku dan kekuasaan pemimpin, yang ketiga komunikasi interpersonal, kemudian yang keempat struktur dan proses kelompok, yang kelima pengembangan dan persepsi sikap, kemudian yang keenam proses perubahan organisasi, ketujuh konflik dan negosiasi di dalam organisasi, kedelapan rancangan kerja, kesembilan manajemen stres. Topik-topik ini bisa ditambahkan dengan berbagai topik-topik yang lain yang masih terkait dengan perilaku organisasi. Nah, oleh karena itulah esensi dari perilaku organisasi adalah bahwa perilaku organisasi itu sebuah pengetahuan, ya, sebuah ilmu yang tujuannya just help people work together. Yang tujuannya adalah membantu orang-orang di dalam organisasi itu mampu bekerja sama. Yang tujuannya adalah to improve the performance of organization. Yang tujuannya adalah meningkatkan performa atau kinerja atau produktivitas di dalam sebuah organisasi. Itulah yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Nanti kita akan lanjutkan beberapa penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas apa yang dijelaskan dalam video berikut itu tentang apa itu perilaku organisasi. Dari sini kita sebutkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu ilmu yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Dari definisi ini, dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa yang kita lihat ada tiga tingkatan: individu, kelompok, struktur dalam organisasi. Kalau individu sudah bagus, otomatis kelompok bagus, kelompok bagus, akibatnya juga struktur bagus, sehingga kalau sudah bagus sehingga akan tercapailah kinerja kerja perusahaan. Jadi PO itu ilmu yang memiliki pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap organisasi. Jadi bagaimana pengaruh perilaku individu terhadap kinerja perusahaan? Bagaimana pengaruh individu perilaku individu terhadap kelompok? Bagaimana pengaruh perilaku individu terhadap struktur? Bagaimana pengaruh perilaku individu, perilaku kelompok, struktur, dan terhadap efektivitas dan kinerja perusahaan? Ya, ini kita teliti dan tentunya ketiga variabel tersebut saling berpengaruh. Jadi ya, kalau perilaku individunya bagus, maka perilaku kelompok juga bagus. Kalau perilaku kelompoknya bagus, perilaku struktur juga bagus. Dan akibatnya organisasi akan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Nah, itu tujuan dari perilaku organisasi adalah bagaimana mencapai efektivitas organisasi. Ya, bagaimana mencapai efektivitas organisasi. Jadi setiap perusahaan itu berusaha untuk mencapai efektivitas organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, maka manajemen perusahaan harus dapat mengarahkan perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku struktur untuk dapat berkontribusi terhadap efektivitas organisasi perusahaan. Jadi menurut Robin dan Judd 2015, perilaku organisasi itu menstudi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi. Itu perilaku.
dan bagaimana perilaku memengaruhi kerja organisasi. Jadi dalam mata kuliah ini kita akan hanya berfokus pada perilaku orang-orang secara individu dan organisasi. Kita akan belajar, nanti akan belajar tentang motivasi, kita akan belajar tentang persepsi, kita akan belajar tentang kepribadian, kita akan belajar tentang emosi, moods, konflik, pemimpinan, manajemen stres, negosiasi, dan lain sebagainya. Yang kita pelajari dalam perilaku organisasi dalam satu semester ini. Jadi dari definisi perilaku organisasi di atas adalah bahwa kita dapat simpulkan juga bahwa perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang penting untuk dipelajari. Perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia pada tingkat individu, pada tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi. Jadi ada tiga dianalisis. Perilaku manusia itu bekerja sangat berpengaruh pada kinerja organisasi. Manajer hendaknya bisa mengarahkan perilaku manusia bekerja untuk dapat berkontribusi kepada perusahaan atau organisasi. Yang kita pelajari dalam perilaku organisasi adalah perilaku individu di tempat kerja di organisasi. Kate Davis dan John W. Nystrom mengatakan bahwa ada 4 asumsi dasar untuk memahami manusia. Jadi, jika kita ingin memahami manusia, kita harus memahami 4 asumsi dasar. Yang pertama adalah perbedaan individu. Jadi manusia itu individu pasti berbeda. Manusia berbeda. Manusia dilahirkan membawa keunikan masing-masing. Dengan memahami perilaku tentang seseorang, kita akan memahami dan mencari variabel penyebab perbedaan prestasi individu. Variabel yang mempengaruhi perilaku individu antara lain bisa variabel psikologis, segi fisik dan mental, variabel psikologis, persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi. Manusia mempunyai perbedaan persepsi, perbedaan sikap, perbedaan kepribadian, perbedaan belajar, perbedaan motivasi, dan variabel lingkungan, keluarga, kebudayaan, kelas sosial. Jadi mengapa ini berbeda juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dari keluarganya, dari kebudayaannya, dari kelas sosialnya. Sean Gibson dan kawan-kawan tentang perilaku individu mengatakan bahwa perilaku timbul karena adanya stimulus atau motivasi. Kenapa dia mau bekerja keras? Karena untuk memenuhi kebutuhan. Itu stimulusnya. Kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dia bekerja keras. Berperilaku diarahkan kepada tujuan. Berperilaku yang terarah ke tujuan dapat terganggu oleh frustasi, konflik, dan kecemasan. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah orang seutuhnya. Seorang manusia perlu dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Karena dapat menyesatkan pandangan orang terhadap contoh-contoh perilaku negatif yang tidak berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Yang ketiga, perilaku termotivasi. Sebab mengapa seorang karyawan bekerja lebih baik daripada karyawan yang lain? Gibson dan kawan-kawan mengatakan bahwa sebab beda kemampuan, sebab beda naluri, beda imbalan intrinsik dan ekstrinsik, tingkat aspirasinya berbeda, dan latar belakang yang berbeda. Itu menyebabkan kenapa seorang karyawan bekerja lebih baik daripada karyawan yang lainnya. Menurut Campbell dan kawan-kawan mengatakan bahwa motivasi berkaitan dengan arah perilaku. Motivasi berkaitan dengan kekuatan respon. Setelah memilih mengikuti tipe tertentu, motivasi berkaitan dengan kepahaman perilaku, ketahanan perilaku, berapa lama terus-menerus berperilaku tertentu. Kemudian keempat, asumsi adalah martabat atau nilai manusia. Unsur manusia perlu dibedakan dari unsur lain. Plato mengatakan perbedaan karakteristik manusia, beda pengetahuan, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan. Jadi manusia itu punya perbedaan karakteristik dalam pengetahuan, dalam kemampuan, dalam kebutuhan, kepercayaan, dan pengalaman dan penghargaan. Nah, kalau kita lihat gambar ini bagaimana perilaku, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang lihat cara duduknya, cara berdirinya. Nah, ini dia, ya, ini perilaku manusia di tempat kerja. Ada yang duduk atas meja, ada sambil minum, ada sambil menulis, sambil berbicara dan bekerja. Nah, contoh perilaku yang tidak baik. Ada melihat bermain laptop, bermain sosial media sambil bekerja, sambil bergosip, sambil berbicara di tempat kerja. Ada tidaknya inilah contoh perilaku. Ada setidaknya 7 perilaku negatif di tempat kerja yang bisa membawa pengaruh negatif
bagi karir karyawan. Yang ada karir malah terancam dan susah berkembang, dan itulah kita harus menjaga perilaku di tempat kerja. Jadi menurut duitpintar.com, berikut ini 7 perilaku negatif di tempat kerja yang harus dihindari demi kesuksesan karir. Pertama, menusuk dari belakang. Baik sengaja atau tidak, menusuk kolega dari belakang sangatlah berbahaya untuk karir Anda. Contoh perilaku ini sangatlah bila Anda berusaha menjawab sebuah pertanyaan yang sebenarnya dijawab pada keluarga Anda dalam suatu rapat. Mungkin niat Anda baik, itu membantu, tapi percayalah hal itu menjatuhkan reputasi rekan kerja, sehingga dia merasa tertusuk dari belakang. Nah, itu kita harus hindari. Yang kedua, bergosip. Bergosip itu mutlak tidak ada bedanya. Lebih-lebih bergosip di tempat kerja. Namanya gosip tentu kebenarannya belum bisa dipastikan. Kemudian mencuri ide. Nama saja sudah ikut orang lain sebal. Yang dicuri mungkin tidak terwujudnya, itu ide. Tapi dampaknya bisa luar biasa fatal. Jadi kita harus tidak masuk ke perilaku yang tidak baik. Dan sering lepas kendali. Buat beberapa orang, emosi tulaknya sehingga kelaparan. Ya, saat lepas kendali semua bisa kacau. Di lingkungan kerja, perilaku seperti itu misalnya gebrak meja atau banting kursi saat ditegur atasan, ini bakal membuatmu jadi orang yang negatif. Ini perilaku negatif. Membenci kerjaan. Selama masih digaji perusahaan, ya jalani pekerjaan itu sebaik-baiknya. Sering keluar-keluar, benci kerjaan, dan jadi bertindak sekali malah bikin antipati. Apabila kalau dilakukan di tempat kerja, congkak. Jadi sekiranya apapun kerjaanmu sebagai karyawan, kalau sering congkak, ya sama juga bohong. Misalnya setugas, langsung teriak selesai. Dipuji bos, bercerita kesana kemari. Ide diterima dalam rapat, langsung cengar-cengir. Merasa yang punya kantor. Kemampuan kerja mestinya disimbangi dengan kepiawaian melepaskan diri dan bersikap sederhana. Dan 7 suka berbohong. Nah, ini adalah 7 sikap perilaku yang negatif di tempat kerja. Dan ini dapat menghancurkan perusahaan atau organisasi. Karena ini kita tonton bersama video ya tentang virus perilaku negatif di tempat kerja. Pemarah. Jadi pemarah sifat negatif, terus negatif. Tapi ini mudah tersinggung dan emosi sehingga sering memicu konflik. Ini perilaku tidak baik juga. Yang pertama, pemarah. Perfeksionis, menempatkan segala sesuatu itu harus sempurna dan membuat pekerja jadi lebih sulit. Karena apapun harus sempurna juga tidak. Ini juga one virus perilaku negatif pekerja. Penentang. Jadi ada karyawan supaya menentang. Saya tidak setuju dengan pendapat orang lain dan cenderung egois, tidak mau menerima pendapat orang lain. Ini juga penentang. Juga termasuk virus perilaku negatif di dalam perusahaan atau dalam organisasi. Bukan job desk, artinya sulit diminta tolong jika bukan job desk atau tugas utamanya. Orang itu tidak membantu orang lain. Dan juga masuk perilaku negatif di bekerja. Artinya dia hanya mengerjakan tugasnya sendiri dan tidak mau membantu tugas orang lain jika minta bantuan. Penggosip seringkali menebar isu dan membuat suasana kerja jadi negatif. Ini juga termasuk virus perilaku negatif. Pesimis, jadi berpikir sempit dan seakan-akan semua sulit untuk dilakukan.
Jika dikasih pekerjaan sulit, tidak mau mencoba. Ini juga masuk perilaku negatif, dan ini tentunya perilaku ini tidak akan dapat membantu untuk mencapai tujuan kerja perusahaan. Mana yang paling sering buat Anda kesal? Silakan menjawab. Kemudian kita turun lagi berikutnya. Ini ada 5 etika buruk di tempat kerja. Jadi kalau kita bekerja itu perhatian lingkungan. Nah, kita perhatian lingkungan. Nah, kapan kita main musik, kapan kita kerja. Kalau kita kerja, kita main musik, kan itu mengganggu, sehingga tidak bagus. Sehingga akan berpengaruh pada kondisi kerja, dan ini akan berpengaruh pada efektivitas organisasi. Mendengarkan musik saat bekerja itu boleh saja, tapi ingat kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jadi dalam bekerja itu hindari terlalu sering bermain gadget sehingga tidak fokus pada kerjaan. Dan juga ini ketika di tempat kerja akan berpengaruh pada efektivitas organisasi dan kerja organisasi. Jadi hendaklah terlalu sering bermain gadget, bermain HP dan sebagainya. Jangan sampai media sosial buat kamu lupa sama kerjaan. Ingat mana prioritasnya. Kamu tuh males gak sih sama si Pamus? Enggak apa. Nih, lihat aja. Kemarin pas disuruh maju, siapa coba yang maju duluan? Cari perhatian banget tuh gak sih? Hai. Jadi gosip bisa buat kepercayaan juga ya, dan suka gosip di tempat kerja. Si gosipin itu emang gak enak banget. Makanya jangan pernah ngegosipin orang lain. Ingat, gosip bisa bikin perpecahan. Minta tolong dengan sopan, jangan memaksa. Kalau kita sudah karyawan, minta tolong orang dengan memaksa tidak etis. Kalau minta tolong itu, minta tolongnya baik-baik, biar tulus dibantuinnya. Pagi Bu, boleh pinjam buku nggak? Bu? Makasih. Senyum, salam, dan sapa. Ini etika yang baik. Kalau kita senyum, salam, dan sapa. Nah, gak enak kan dicuekin, makanya selalu ingat senyum, salam, sapa. Selain perilaku yang negatif, juga akan Bapak akan tunjukkan 10 hal yang menunjukkan kualitas karyawan kerja. Ini bukan contoh dari perilaku yang positif. Selamat datang di Exyonesia Channel. Kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari entrepreneurcamp.id dengan judul 10 hal yang menunjukkan kualitas karyawan di tempat kerja. Setiap pebisnis pasti ingin memiliki karyawan yang berkualitas. Karyawan yang kompeten dan dapat bekerja secara profesional dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Apapun bidang usaha Anda, karyawan berkualitas sangat penting agar setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Tidak hanya soal kemampuan kerja, tapi juga soal kemampuan bersosialisasi yang baik. Nah, bagi para pebisnis,
penting untuk menilai kompetensi karyawan Anda. Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan terkait ciri-ciri karyawan yang berkualitas. Pertama adalah menunjukkan passion terhadap pekerjaannya. Karyawan yang berkualitas akan menunjukkan passion terhadap pekerjaannya. Meskipun posisi yang dipegangnya mungkin belum sesuai harapannya, dia akan tetap bersemangat untuk selalu bekerja. Dia memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar hal-hal baru dan bangga dengan pekerjaannya. Yang kedua, memiliki integritas yang tinggi. Sulit untuk menemukan orang yang berintegritas. Karyawan yang memiliki integritas tinggi akan bersikap baik di depan Anda maupun di belakang Anda. Dia tetap memberikan pekerjaan yang terbaik saat bersama Anda maupun saat tidak bersama Anda. Anda tidak perlu ragu dengan kewibawaan dan kejujurannya dalam bekerja. Yang ketiga, berani mengambil inisiatif. Karyawan yang berkualitas tidak selalu bergantung pada Anda atau orang lain. Dia berani mengambil inisiatif pada hal-hal tertentu. Dia tahu apa yang harus dilakukannya tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Bahkan dia bisa mengambil keputusan sendiri yang dianggap baik tanpa bantuan Anda. Yang keempat, menjalankan tugas dengan baik. Kualitas karyawan dapat dilihat dari hasil kerjanya. Karyawan yang berkualitas tahu apa saja tanggung jawabnya dan berusaha memberikan yang terbaik. Dia tidak ingin mengecewakan Anda dan merugikan perusahaan, sehingga segala tugas akan dijalankan dengan baik dan selesai tepat waktu. Yang kelima, berwawasan luas. Karyawan yang memiliki wawasan luas sangat diperlukan dalam perusahaan. Kecerdasannya menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif bagi kemajuan perusahaan. Dia punya pandangan yang jauh ke depan dan bisa mencari solusi yang tepat atas berbagai masalah. Yang keenam, pandai berkomunikasi. Kemampuan komunikasi itu penting dalam menjalin hubungan apapun, termasuk hubungan kerja. Karyawan yang pandai berkomunikasi tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dia pandai menggunakan kata yang tepat dan komunikatif dalam menyampaikan gagasannya. Yang ketujuh, bisa menjaga hubungan sosial. Karyawan yang berkualitas jarang mengalami masalah dengan orang lain. Jika ada konflik pun, dia akan segera mengatasinya. Hal ini penting karena karyawan akan bekerja dalam tim. Setiap orang di kantor akan saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga hubungan sosial harus terus terjaga dengan baik. Yang kedelapan, bekerja secara produktif. Karyawan yang bekerja secara produktif bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia pandai menentukan prioritas pekerjaan dan memprioritaskan hal yang penting. Dia tahu kapan harus mengerjakan sebuah tugas dan tidak menundanya. Waktu di tempat kerja akan mereka gunakan secara bijaksana. Yang kesembilan, berorientasi pada target. Perusahaan Anda pasti memiliki target dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karyawan yang berkualitas akan bekerja dengan tujuan pribadi maupun perusahaan. Dia ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan target, sehingga akan terus meningkatkan kinerja agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang kesepuluh, loyalitas terhadap perusahaan. Kualitas karyawan dapat dinilai dengan melihat loyalitasnya. Anda jangan sampai menyia-nyiakan karyawan yang setia pada perusahaan. Tidak hanya soal berapa lama dia bekerja dengan Anda, tapi juga bagaimana cara dia bekerja. Untuk itu, berdayakan karyawan di tempat kerja dengan baik agar dia merasa diperhatikan dan diperlukan dalam perusahaan. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek link di bawah untuk membaca artikel yang saya bacakan ini di entrepreneurcamp.id. Salam sukses. Oke, sudah jelaskan apa yang sudah dijelaskan tersebut. Kita lanjutkan, ada 3 pendekatan dalam memahami terjadinya perilaku. Kenapa perilaku terjadi? Jadi ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan psikoanalitik. Jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadian dan personaliannya. Jadi kepribadian itu mempengaruhi perilaku. Ada yang kalau kepribadian introvert, extrovert itu beda. Kalau introvert itu pendiam, extrovert itu priam, itu beda
perilakunya. Jadi ini pendekatan psikoanalitik. Jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa perilaku manusia itu dikuasai oleh kepribadian dan personaliannya. Pengenalan cenderung bersifat individual, sumbernya psikologi. Itu John, kaitan antara stimuli S yang berfungsi sebagai masukan input dan jawaban respon sebuah perilaku yang berfungsi sebagai keluaran output. Ada pemrosesan informasi. Toha katakan bahwa perilaku tersusun secara teratur. Ada rangsangan untuk mengetahui mengenal condition lalu dijawab dengan perilaku. Nah, misalnya Anda ditawarkan jeruk manis. Nah, bagaimana jeruk manis? Jeruk itu manis, berarti Anda suka. Kalau suka berarti Anda membeli. Ini contohnya. Pendekatan kepuasan. Kepuasan adanya faktor dalam diri yang menguatkan, energize, mengarahkan, direct, mendukung, sustain, dan menghentikan stop perilaku. Ini pendekatan kepuasan. Ya, kalau sesuatu tidak puas, maka individu akan menghentikan perilaku tersebut, tidak bekerja. Abraham Maslow, teori kebutuhan, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda yang ingin dipenuhi. Kebutuhan yang mendesak dipenuhi lebih dulu, itulah yang menyebabkan orang berperilaku. Kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak lagi menjadi pendorong perilaku, dikenal dengan 5 jenis kebutuhan. Kebutuhan fisiologis, makan, minum, tempat tinggal, seks, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan, afiliasi sosial dan cinta, penghargaan status dan sendiri. Termasuk pendekatan kepuasan dari Frederick Herzberg, teori faktor. Faktor yang membuat orang itu puas, tidak puas. Faktor hygiene, kesehatan, mempertahankan semangat kerja. Bila faktor ini dipenuhi netral saja, tapi bila tidak dipenuhi timbul ketidakpuasan, misalnya gaji. Faktor motivator, penghargaan, dan aktualisasi wewenang pengakuan, dan sebagainya. Bila dipenuhi timbul kepuasan, tidak dipenuhi netral saja. Dengan terlebih lagi berorientasi kepada pekerjaan. Dua kontinum untuk dapat menafsirkan kesulitan kerja secara tepat, itu bila suatu kondisi kerja, maka bila kondisi tidak ada akan menimbulkan ketidakpuasan dan sebaliknya. Inilah dia tentang apa itu plagiarisasi. Cukup sekian, saya ucapkan semoga apa yang Bapak jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Dan nanti silakan melihat pertanyaan di Google Classroom untuk diskusi di Zoom meeting besok jam 9. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.